Halo guys, welcome back to Warung Mani. Hari ini kita akan membahas tentang naik gunung dan horor-horor. Saya ditemani oleh wanita 3, 2, 1 Warung Uni. naik gunung. Saya ditemani oleh wanita di sebelah saya ini naik gunung ke Upas Hills. Jadi waktu itu kita naik gunung hari apa? Sabtu. Hari Sabtu guys. Hari Sabtu kita naik gunung ke Upas Hills. Sebenarnya itu bukan gunung ya, lebih ke bukit, ya nggak? Benar nggak? Enggak sih gunung. Gunung apa? Gunung Nggak, serius ini gunung apa? Gunung Upas. Tangkuban Perahu. Setahu aku gunung tuh ada larvanya, ada. Enggak lah, bukan. Tapi menurut kamu Upas Hills itu kayak gimana? Keren. Buat pemula bagus. Buat pemula bagus, cocok buat waktu kamu naik gunung kemarin. Gimana perasaan kamu pertama kali kamu naik gunung kan? Biasanya kamu tuh nggak pernah naik gunung, sekarang kamu tuh naik gunung gitu. Terus apa kesan-kesan kamu pas pertama kali kamu naik gunung itu? Capek. Ya terus Capek. Terus jalannya tuh kan nanjak. Terus banyak akar pohon. Hujan juga. Terus banyak orang-orang bertanya, apa sih manfaatnya naik gunung? Dapat apa sih di gunung? Jawaban kamu apa? Dapat kepuasan. Puas apa? Ya kan kalau udah nyampe puncak, capeknya tuh hilang. Jadi naik gunung itu serunya itu menurut aku ya, gunung itu pas nanjaknya. Aku nggak peduli sih di atas saya itu kayak gimana, tapi kalau treknya menurut aku pribadi ya, menurut aku loh ini, kalau treknya itu semakin susah, semakin ekstrim, itu tuh semakin serius, Terus semakin treknya tuh kayak menantang gitu, adrenalin aku tuh semakin anjir. Ngerti nggak? Aku semakin seneng kalau misalnya emang treknya tuh susah. Aku tuh pengen banget ngejelajahi gunung-gunung yang treknya emang benar-benar kayak udah nggak masuk akal lagi. Terus? Kalau kamu gimana? Karena baru pertama naik gunung, jadi ya naik gunung tuh kayak gitu. Ya seru. Ya, dia Apalagi pas hujan. enggak, jangan ceritanya yang itu. Ceritanya yang awal dulu, pas pertama kali kita datang ke gunung itu, kamu nggak sadar, kamu Hah? Sadar nggak kamu kayak gitu? Sadar lah, namanya juga capek. Tiap bentar kayak orang udah nggak ada oksigen sama sekali, padahal di gunung itu bener dingin, oksigen banyak, tapi dia tuh kayak Ya anda capek, nanjak. ini beneran podcast nggak sih? Jadi sebenarnya kalau pribadi aku sendiri, naik gunung itu emang sangat-sangat menyenangkan. Karena emang itu the first time aku tuh naik gunung ya. Naik gunung, bener-bener naik gunung itu baru pertama kali. Terus? Tapi kalau misalnya emang di hutan itu tuh udah 2 kali ya. Aku pernah sebelumnya itu naik ke hutan, bener-bener hutan. Yang masih ada beruang, monyet, beru, sama Monyet. harimau. Monyet. Pokoknya masih ada kayak gitulah. Jadi itu tuh pengalaman yang udah pernah aku lakuin. Makanya aku tuh kalau misalnya kamu ngajakin aku ke Upas, ke gunung kayak gitu, itu udah biasa. Kalau menurut kamu gimana? Waktu Ya. aku naik gunung kemarin, kamu ngeliat gimana? Biasa aja, kayak tidak menikmati. Bukan tidak menikmati. Karena waktu itu aku sedikit ngambek sama kamu, karena aku minta tolong videoin. Aku di videoin sama dia, lagi ngomong, malah dia nge-shoot helikopter lewat. Kesel nggak? Ya kan bisa bikin lagi. Ya kurang. Giliran kamu bikin foto, bikin konten, aku bikin bagus-bagus, kamu lihat hasilnya,
Berapa yang follow kamu gara-gara foto-foto aku? Yang difotoin ibu-ibu kok. Iya, yang sebelumnya juga aku yang fotoin. Video? Nggak pakai. Jadi emang waktu itu pengalaman yang sangat menyenangkan di gunung. Kalau kamu tanya, kamu tuh pengen naik gunung atau ke pantai? Jelas. Jelas jawabannya. Pengen rebahan. Mana ada. Jadi ya kayak gitulah. Jadi aku tuh sangat-sangat menyenangkan kalau misalnya di gunung. Dulu sebelum aku ke Upasil itu aku pernah ke namanya ke hutan. Aku tuh pernah pengen ke desa. Bukan pengen sih, udah pernah ke desa. Namanya itu Desa Sungai Lisai. Jadi kita itu lewat ke hutan, benar-benar ke hutan. Yang benar-benar hutan fresh banget. Masih ada harimau, masih ada beruang. Enggak sih beruang, harimau. Babi. Masih ada babi. Nah, kita itu ngelewatin yang namanya benar-benar jurang. Kayak kamu lihat game Roblox yang naik ke hutan. Roblox. Ya. Kan kamu main tuh game Roblox. Kamu tahu kan ada yang jalan setapak yang benar-benar cuma satu doang. Nah, kita lewat kayak gitu, kiri kanan jurang. Terus? Nah, di situ tuh emang benar-benar serem banget. Semuanya dapet, horornya ada. Semuanya ada. Apa yang kamu dapat di Sungai Lisai? Nggak ada dapet apa-apa. Jadi waktu itu emang benar-benar kita pertama kali itu survei. Jadi kebetulan ke Sungai Lisai itu aku, kamu, teman aku, Jaka, si Raka sama si Hanafi. Jadi kita itu berempat waktu itu survei. Waktu itu emang misinya buat pengen tahu desa tersebut ada atau enggak, terus kita itu pengen nyumbang sesuatu ke desa itu. Kayak contohnya Al-Quran, buat alat-alat ibadah, alat sekolah kayak gitu-gitu. Waktu itu emang benar-benar kita pengen nguji ya di sana tuh emang benar-benar ada desa atau enggak, karena emang nggak masuk akal ya, emang perjalanannya itu emang benar-benar nggak masuk akal waktu itu. Dan aku sama teman-teman berempat itu udah capek banget, capeknya tuh di jalan karena motor yang nggak sehat. Habis itu tanjakan ke hutannya itu yang benar-benar nggak masuk akal, ada jurang kiri kanan. Kamu tau nggak di tengah jalan sebelum kita nyampe ke desa itu, ini setelah kita nitipin motor di tengah hutan ya waktu itu. Emang ada parkiran di tengah hutan? Nggak ada parkiran, jadi kita udah capek banget bawa motor karena lebih capek bawa motor pada jalan kayak kira kita emang taruh motor itu di tengah hutan. Kita jalan cuma bermodalkan kayu doang ya. Bayangin di tengah hutan itu masih ada harimau. Kita bawa kayu dan kita posisi berempat. Kamu tahu nggak? Aku tuh ngelihat ada jejak kaki gede banget. Jejak kaki itu emang benar-benar kayak dua ini. Tambah juga. Kayak gitu, bener serius. Jejak kakinya itu kayak bukan jejak kaki manusia loh, tapi kayak yang gede banget. Nah itu aku udah ketakutan. Nah di situ tuh mental aku udah ketakutan banget. Di situ mental aku tuh udah ketakutan banget. Akhirnya aku tuh ngomong sama Jaka. Jaka itu yang teman aku ya, yang ngajakin ke desa itu. Aku bilang, ini udah nggak sehat lagi. Mending kita pulang, muter balik. Kalau kita lanjutin, aku takut di depan tuh ada apa-apa. Tapi anehnya, itu jejak berhentinya ke arah jurang. Belok dia ke arah jurang, ngerti nggak? Berarti masuk ke jurang? Iya, makanya. Kan gede banget tuh kakinya ya. Jadi akhirnya Jaka ini kan karena emang mentalnya udah terlatih, akhirnya apa katanya, kalau kita pulang, kita nggak bakal dapet apa-apa. Mending kita jalanin, mau apapun yang terjadi, kita serahin aja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya udahlah. Kalau Jaka udah bawa agama, akhirnya ya udahlah. Kita akhirnya jalan dan lanjut. Sampailah kita itu tuh jalan tuh yang bener-bener kayak gini-gini nih. Yang jalan kayak gini, habis itu kayak gini nanjak. Pokoknya nanjak terus. Nyampe desanya, tau gak kamu? Desa Sungai Lisai namanya itu. Kayak gini nih jalan. Ada videonya, kalau nggak percaya cek, ada di YouTube-nya. Buka desa Sungai Lisai di YouTube, pasti tahu jalannya kayak gimana. Emang benar-benar kayak udah jauh banget dari perhatian pemerintah setempat ya kayak gitu. Jadi
serem lah di situ. Untuk pengalaman yang selanjutnya kayak yang di Upasil kayak gitu itu sebenarnya udah biasa, dan Upasil itu belum benar-benar kayak yang ekstrim banget kayak gitu. Tapi kalau untuk kejadian-kejadian horor emang selalu ada sih. Contohnya waktu, Contohnya waktu yang di Sungai Lisai itu, bayangin aku pulang dari Sungai Lisai itu malam. Bayangin kami di tengah hutan waktu itu malam, posisinya motor rusak semua. Kami memang benar-benar jalan kaki ke hutan berempat. Yang 2 orang ini anak SMA, belum lulus, tapi udah mau ikut. Aku sama Jaka doang yang terbilang udah berumur lah, kayak dewasa. Berumur tua. Tua lah. Jadi kalau misalnya kayak masalah kejadian horor itu tuh pernah ya, ada aja kejadian. Cuma aku tuh kayak yang nggak pernah nanggepin, ngerti nggak? Kayak misal di belakang tuh ada bayangan hitam gede, itu ada aja. Cuma aku tuh pernah bodo amat gitu. Karena yang aku takutin di tengah hutan itu bukan hantu. Terus? Ya aku takut sama harimau. Kayak harimau, babi. Kamu bayangin aja, 3 hari setelah kita pulang dari... Babi? Nah, 3 hari setelah kita pulang dari sana, nyampe rumah, ada berita. Ada bapak-bapak diseruduk babi, pinggangnya patah. Tentu ya itu doang, binatang-binatang buas kayak gitu, harimau kayak gitu-gitu. Nah, buat masalah horor tuh sebenarnya aku nggak peduli ya. Cuma waktu itu pernah, pas pulang dari Sungai Lisai itu, sama rame-rame sama teman-teman, aku lagi naik motor nih, lagi dorong motor kan, karena motor kan mati juga pas hari part keduanya kita mau datang ke sana, pulangnya itu mati, motor tuh mati. Nah, pas motor mati itu kan aku di paling belakang, di paling depan nih, di tengah. Tiba-tiba ada temen aku namanya Adrian dari belakang lari. Kenapa tuh lari? Lari kenceng, terus aku tanya, pelan-pelan, apa larinya pelan-pelan, bawah tuh landai. Landai ngerti nggak kamu sih, kayak yang turunan kayak gini nih. Becek. Nah, kayak gitu. Nggak becek, cuma kerikil doang, kerikil. Tahu kerikil nggak? Tahu. Nah, kerikil kayak gitu. Nah, temen aku bilang jangan lari-lari, nanti bisa jatuh, gue bilang gitu kan. Bodo amat, katanya lari dia, kayak dia bilang, bodo amat. Tiba-tiba nyampe Lebong dia ngomong, Rip, tahu nggak tadi aku lari itu karena apa? Karena cepirit, aku bilang itu. Benar-benar aku bilang, enggak. Terus? Aku ngelihat ada bayangan hitam gede banget, kayak raksasa gitu di atas kelapa. Kan ada pohon kelapa tuh, ada sebelah itu badannya gede, setinggi itulah katanya. Tapi kan aku nggak percaya ya. Nggak percaya sih sebenarnya. Cuma dia ngomong kayak gitu itu emang benar ketakutan. Makanya dia lari cepet banget, ngebut banget dia lari itu emang karena dia ketakutan. Enaknya tuh ada kebun teh kan. Pas kita naik ya, ada kebun teh. Maksudnya kan Pertama kalau kali kita naik naik tuh ada ya? jalur 2 kan, jalur yang samping buat kebun teh sama yang hutan-hutan. Kita malah naik hutan ya. Iya. Karena aku nggak tahu emang jalurnya cuma itu. Padahal lebih enak tuh yang satu lagi. Menurut aku kalau misalnya lewat kebun teh itu kayak biasa, tau nggak? Aku tuh pengen lewat yang benar-benar hutan. Kalau ada neraka juga kamu lewat neraka ya situ. Lewat doang. Kayak kalau misalnya lewat sawah itu kan udah biasa. Terus menurut kamu Upasil itu udah sesuai sama pemula kan? Di TikTok kan banyak tuh ngomong. Kalau orang pemula harusnya ke Upasil, treknya landai. Menurut kamu gimana? Yang ngomong kayak gitu pengen kamu tampol nggak kira-kira? Enggak sih, emang gunung yang sebenarnya gunung tuh lebih dari itu. Ya aku tahu. Maksud aku tuh kayak yang trek buat pemula nggak yang kayak gitu? Buat pemula? Menurut aku enggak ya. Buat pemula. Kalau kamu mikirnya buat pemula tuh yang lurus-lurus aja, Tahura, Taman Lalu Lintas, Balai Kota, yang kamu anggap biasa aja. Kan aku cocok buat pemula. Maksudnya Taman Lalu Lintas kok dibawa-bawa, orang nanya ngomong-ngobrol Iya kan kamu jalannya tuh ya, masa aku cocok tuh buat pemula. emang pas buat pemula atau enggak gitu loh. Pas. Enggak, menurut aku itu tuh
Kalau buat pemula itu ya itu tadi taman lalu lintas. Kalau misalnya yang Upasil tuh emang benar-benar kayak treknya bagus sih, lumayan bagus lah. Soalnya nanjak kayak gini kan. Nah, kamu harus Kamu ke lupa gunung. nggak kamu waktu kamu jatuh itu? Jadi pas turun ada tragedi jatuh. Ceritain tuh waktu kamu naik gimana, turunnya gimana. Kalau naik capek. Iya ceritain kamu naik tuh kayak gimana. Naik gunung tuh, awal naik gunung itu ngap nggak sih? Hmm. Ya nggak sih? Hmm. Sampai ngos-ngosan. Dan waktu itu pertama naik ke Upasil tuh belum makan. Emang nggak makan? Ya kan? Nggak makan, baru minum. Jadi wajar capek ngos-ngosan. Terus? Dan kita tuh di sana nggak ngecamp, tektok kan? Mana bisa ngecamp? Emang nggak bisa ngecamp? Ya kalau ngecamp di parkiran di bawah. Jadi menurut kamu Upasil tuh emang worth it buat pemula nggak? Worth it. Worth it. Yang kedua, gunung itu tuh, yang kan itu 2000 berapa? 2084 mdpl. Itu masih seuprit. Kalau orang yang sering naik gunung itu masih Ya emang sih. Nah, menurut kamu gunung yang lumayan bagus target kamu selanjutnya setelah pas Hela apa? Salak. Goblok. Salak. Aingnya sieun anjing salak mah. Kan Ini kalau Jawa Barat tidak dulu. mampu, Jawa Barat dulu. Salak di mana? salak Bogor. Oh iya? Ya iya gitu. So tahu banget. Ya komen lah salak di mana. Burangrang, Pengennya tuh ke itu loh, Pandayan, apa? Papandayan di Garut. Pandayan. Nah, masuk tuh. Bagus ya ada danaunya. Cuman itu batu kerikil-kerikil gitu loh. Ya nggak sih? Nggak. Maksudnya hutannya tuh sedikit. Hmm. Emang sih. Yang bagus tuh yang di TikTok yang Canggah Subang. Oh di Subang. Canggah, Canggah. Subang. Itu 1000 berapa gitu kalau nggak salah. Cuma emang cocok buat ini, TikTok. Lihatnya bagus. Apa ngecamp di sana? Berapa mdpl? 1000 berapa gitu. Di bawahnya Upas. Tapi ya nggak worth it kalau ke Upas itu weekend. Wih, enggak, jangan. Agil itu kayak pasar. Jangan pernah datang waktu weekend. Sumpah. Karena naik gunung itu emang serunya rame-rame. Karena ada kebersamaan, solidaritas, teman-teman banyak. Tapi pas udah di puncak, itu tuh kayak nggak enak aja kalau rame-rame. Jadi kita mau foto susah, kita mau menikmatin gunungnya susah, mau lihat keindahan Sebenarnya gunungnya susah. bukan nggak menikmati gunung, kita lebih menikmati kawah. Ya emang bukan Karena gunung, emang dibilang bukan gunung. iya. Terus apa? Saya dibilang gunung, tadi bukan gunung. Terus kawahnya tuh pas kita ke atas kabut ya. Ya kabut. Nggak kelihatan. Nah jangan pernah datang itu pas Musim hujan. malam Jumat Kliwon. Nah iya jangan pernah datang malam Jumat Kliwon. Kenapa? Kan nggak boleh. Primbonnya nggak boleh. Primbon. Malam Jumat Kliwon di rumah aja, jangan pernah keluar-keluar. Karena udah ada. Itu malam satu suro, onyon. Iya, Suro. Siapa itu yang putar ke Gunung Gede itu? Yang kayak gitu-gitu kan? Serem kan? Ceritanya juga serem. Nah jadi dia tuh pengen ke Gunung Gede karena habis nonton Petaka Gunung Gede. Aku pengen ke Gunung Gede itu bukan karena habis nonton Gunung Gede, karena emang sih karena ngelihat aku tuh pengen banget yang di Taman Edelweiss. Anjir gila, cok. Keren banget. Di Papandayan juga ada. Cuma emang Gunung Gede itu emang keren sih, bagus banget setelah Rinjani ya. Rinjani mah nggak ada lawan. Ya kan? Kenapa nggak ke Salak? Salak apa? Salak bekas pesawat jatuh nggak enak lah, serem. Gunung Salak. Kan itu menantang. Menantang, banyak setannya juga kan. Aku tuh serem ya. Aku serem kalau misalnya naik-naik gunung kayak gitu-gitu. Bukan serem karena hantunya sih. Terus? Ada hewan-hewan liar gitu kayak hewan-hewan buas. Pasti setiap gunung ada aja nggak sih? Kayak Apa di Upas itu kamu ngeliat apa? Ada sesuatu kah?
Oh, kamu nanya masalah kejadian horor di Upasil. Hah? Ya ini kan kontennya horor. Jadi waktu enggak juga. Jadi waktu itu pernah ya pulang. Jadi aku tuh ngeliat, tapi kayak ini tuh kayak nggak yakin sih kalau itu tuh si cewek itu, nggak tahu ya. Cuma Dan emang gitu-gitu berisik. di apa ya, di atas pohonnya itu aku tuh sepintas tau nggak, ngeliatin ada kain putih. Aku nggak tahu emang ada orang ngikat di sana, ngikat kain di sana atau nggak tahu. Cuma emang aku lihat jelas banget kayak kain putih tuh kayak bendera tuh nggak, kibar-kibar kayak gitu. Gini. Nah gitu. Terus? Jadi aku diem aja tuh. Makanya kamu ngerasa nggak sih waktu pas pulang aku diem aja? Enggak sih, karena mungkin capek kali. Enggak. Kamu nggak lihat aku masih fresh pas pulang? Terus? Nyadar nggak kamu aku masih fresh pulang? Enggak sih. Kan kamu nanya, kamu kenapa kayak nggak capek sih? Kamu masih fresh banget, nggak ada ngerasa capek. Kan kamu ngomong kayak gitu. Karena yang aku diamin tuh kayaknya kayak sesuatu aja, kayak aku masih kepikiran tuh pas di tengah jalan itu apa tadi ya? Kayak putih-putih, kain putih gitu gini-gini. Gitu, ngerti nggak? Itu makanya aku seremnya tuh kayak gitu. Tapi ya udahlah. Cuma itu sih kalau kejadian-kejadian horor. Buat kejadian horornya itu aja sih. Kalau kamu apa? Kejadian horor? Di mana di Upas? Enggak ada sih. Oh ya ada satu. Apa? Waktu aku jatuh doang. Itu bukan horor Itu sih, horor itu goblok sih, itu gitu. Sebenarnya Sosokan- horor banget. Sosokan lari-lari itu Ya karena kan kalau bawah. naik gunung tuh lebih cepat turunnya ya. Dari atas ke bawah lari-lari. Nggak ada cuplikan videonya sih. Coba kalau ada. Cuma Keren. so far ya, so good. Kalau untuk naik gunung emang seneng banget, happy. Apalagi pas sudah di atas tuh, apalagi kalau sepi ya, kalau sepi tuh emang benar-benar kayak terpuaskan gitu loh. Dan next ya, mungkin untuk nextnya aku tuh pengen banget naik gunung, masih di Jawa Barat ya kalau bisa. Apa aja lah, pokoknya di Jawa Barat. Pengen banget naik gunung, karena jadi hobi sih sekarang kalau naik gunung menurut aku. Kayak hati aku tuh kayak ngerasa nyaman banget di gunung. Emang aku tuh cocoknya tinggal di gunung sih, daripada di kota ya. Tapi kamu ngerasa nggak sih pas jalan yang mau itu loh, yang ada 2 jalur, yang mau bentar lagi nyampe puncak, yang Lewi Kunti ya kalau nggak salah. Oh, yang ada di goa. Enggak, yang pas kita mau turun tuh ada kaki yang kesleo. Orang yang kesleo. Bukan kesleo, Apa? asam urat. Bukan kram. Asam urat. Ya pokoknya itu. Nah di situ kan ada 2 jalur tuh. Itu kan namanya Lewi Kunti kalau nggak salah. Ngerasa nggak sih kayak aneh gitu jalanannya, kayak hutan, terus batu-batu berkabut. Ya mungkin Menurut karena aku aneh sih walaupun banyak orang yang lewat situ. Apalagi pas pulang kan kita sepi. kalau menurut aku ya, kalau masalah itu tuh emang namanya juga di gunung ya. Di gunung itu kan emang tempat-tempat sarang-sarangnya mereka-mereka. Sarang tawon. Iya. Jadi banyak yang kesurupan kan, maksudnya kayak Mana ada kesurupan kemarin? di video-video TikTok Oh iya kali. banyak review-review yang Cuma kalau tersesat kalau segala menurut macem. kalau menurut aku emang kalau di gunung, di kayak tempat-tempat kayak gitu tuh emang normal-normal aja sih. Kalau misalnya emang ada yang kayak gitu emang wajar. Karena emang gunung, hutan tuh emang tempat mereka gitu. Jadi nggak bakal kaget lagi kalau ada yang kayak gitu-gitu. Pengen coba Papandayan. Apa namanya? Kalau aku pengen ke Ciremai. Ciremai itu Cermai. ya, kalau itu tuh kalau nggak salah itu tuh atapnya Jawa Barat ya. Nggak tahu. Iya, katanya itu Ciremai itu adalah atapnya Jawa Barat. Jadi aku tuh pengen banget ke Gunung Ciremai itu. Aku pengen ngejelajahinya. Emang sesusah apa sih? Bukan sombong ya, tapi aku tuh lebih seneng banget menantang diri aku sendiri. Ketika aku dari sana, aku ngerasa kayak aku bisa ngalahin diri aku sendiri. Tapi tadi malam kan kita naik Merbabu. Roblox itu mah Ya kalau kita sebenarnya udah sering banyak naik gunung ya. enggak sih, itu Roblox.
Iya, di game. Jangan menipu orang, nggak boleh, berdosa kamu. Ya udahlah ini, balikin lagi aja. Jadi gitu ya guys. Jadi dia pengen naik ke gunung Papandayan, kalau aku pengen naik ke gunung Gunung Gede. oh ya, bukan Ciremai. Oh. Tapi aku pengen ke Gunung Gede karena emang Gunung Gede katanya bagus. Tapi aku Bukan pengen katanya. ke ini tahu. Rinjani. Nah, aku mau nanya sama kamu ya. Di Gunung Gede itu kenapa sih kayak dibikin cerita-cerita horor yang kayak kemarin kita ke Gunung Gede? Emang beneran terjadi yang kayak gitu-gitu ya? Ya aku nggak tahu. Oke, makasih. Ya karena Bye-bye. ya nggak tahu, tapi banyak di TikTok emang horor. Yang paling horor tuh Gunung Arjuno. Bukan, aku nanya yang Gunung Gede dulu. Jangan lompat-lompat ke sana ke sini. Gunung Gede yang mana aku tahu. Ya maksud aku sampai ada yang kesurupan. Emang bener ya kalau cewek itu waktu ke Gunung Gede itu nggak boleh mens? Emang bener? Sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh asal nggak buang sembarangan. Sama dibersihin yang bener gitu. Oh jadi masalahnya nggak boleh buang sembarangan, terus juga nggak boleh buang sembarangan. Apa sih? Ya maksudnya intinya Dibersihin gitu ya. kalau lagi mens tuh ya tergantung kita nggak sih. Kalau aku pribadi kalau mens mending nggak usah, karena yang pertama susah kan bersih-bersihnya. Terus udah gitu lemes badan. Apalagi Karena harus ngecamp di sana ya. iya, terus yang pertama kesehatannya kan pasti ngedrop, keluar banyak darah, terus capek juga kan. Terus ngapain lagi sakit-sakitnya harus nyiksa diri buat hiking. Bener sih. Jadi buat teman-teman yang lagi mens, cewek atau cowok, jangan pernah ke gunung. Tunggu sehat dulu, tunggu habisin darahnya dulu. Setelah itu baru boleh naik gunung. Buat keselamatan. Habisin darah juga. mati. Maksudnya sampai nggak ada darah lagi. Buat keselamatan. Jadi stay safe dan stay hard. Pengalaman baru ya, hobi baru yang aku rasain. Kalau orang-orang lagi FOMO, hobinya yang mahal kayak main pedal, ya kan? Yang lagi hobi buat lari pakai sepatu mahal, outfit bagus. Aku tuh lebih menemukan hobi aku sekarang tuh yang baru, yang naik gunung. Karena aku udah mulai seneng banget naik gunung sekarang. Dan aku pengen naik gunung terus. Aku pengen naik gunung terus sampai aku tuh benar-benar nggak bisa lagi naik gunung. Dan gunung impian aku terakhir adalah Gunung Rinjani. Yang lewat jalur yang kayak di Eropa itu, tau nggak? Oh ya, waktu itu kamu Yang masih tahu. kayak surga. Jadi kayak gitu aja teman-teman pembahasan hari ini tentang gunung ya. Jadi karena kita juga kemarin beres pulang dari gunung, kita menceritakan sedikit tentang gunung. Jadi apa nih pesan-pesan kamu buat teman-teman yang lagi mulai buat naik gunung atau yang orang yang lagi rebahan sekarang? Ya, nikmatinlah masa-masa rebahan. Terus apa pesan kamu buat teman-teman yang baru mau pengen naik gunung, memulai? Pilih sepatu yang benar, ya nggak sih? Karena kamu jatuh pakai sepatu itu ya? Ya karena yang pertama emang itu tuh deres banget kan pas kita pulang, hujan, basah-basah, dan itu tanahnya tuh tanah Merah. iya, tanah merah. Jadi tuh licin kayak tanah liat gitu. Jadi pesannya sepatu Satu pilih yang benar. lebih yang safety ya, biar aman pas jalan, becek gimana, jadi jangan sampai kepleset. Sedia jas hujan guys. Kalau hujan ya, tapi emang Karena wajib. kita kemarin nggak pakai jas hujan, jadi hujan-hujan. Terus harus fit, makan dulu sebelum naik. Tapi kan orang beda-beda ya, ada yang pengen makan dulu, ada yang nggak pengen makan dulu. Aku termasuk orang yang nggak bakal makan dulu sebelum naik. Itu aja sih pembahasan hari ini ya teman-teman. Jadi kalau pesan dari saya adalah terus jalankan hobi yang kalian suka, walaupun itu dibilang itu adalah
hobi-hobi bodoh atau hobi-hobi gila. Enggak sih, itu hobi yang berkelas. Selagi itu positif, keep going, and selalu lakukan apapun yang kalian ingin lakukan, walaupun itu ditentang oleh orang lain, tapi dalam hal positif. Dan lakukan terus sampai kalian tidak bisa melakukannya lagi. Stay hard.